Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Sobat Ternak Indonesia. Kali ini kita akan mewawancarai seorang peternak hebat yang ada di Kebumen. Ada beberapa jenis sapi yang diternakan di sini, tetapi di sini lebih difokuskan pada jenis ternak sapi PO Kebumen. Nama saya Pak Yani, kandang Rawadano 2 Kebumen, asli Banten, tinggal istri Kebumen. Ya, awal sejarah berternak, saya itu karyawan perhotelan. Karena COVID kemarin dirumahkan, karena hobi ternak, selagi kerja pun saya punya ternak di Banten kan. Akhirnya pulang ke Banten, pulang ke Kebumen, nyari usaha, nyari penghidupan, saya peternak. Alhamdulillah, selama 2 tahun ini hampir 3.000 ekor. Teknis saya pemasaran, di setiap ada pertemuan peternakan, dari pertemuan saya kan ada di HPDKI Kabupaten Serang juga ya, wakil ketua HPDKI. Nah, setiap ada sosialisasi, ada pertemuan per tahun saya gitu terus. Nah, setiap 1 tahun sekali ada pertemuan peternak itulah yang mendatangkan rezeki itu dari silaturahim itu. Kita pasarkan barang-barang kita lewat kawan. Saya punya ada 30 grup ternak tuh. Pokoknya sebanyak-banyaknya grup ternak, sebanyak-banyaknya kita pasarkan. Dengan relasi itu ya Pak? Utama itu relasi. Penting. Terus ya kita kejujuran untuk promo intinya kan. Kayak contoh ini terah kumpul, ini kan umurnya sama ini 6 bulan, tapi kan beda kalau sapi terah ini lebih bagus kan, lebih manut gitu kan. Pakannya sama aja makanya. Untuk pakannya apa saja Pak? Saya silase, di sini kan banyak pohon jagung manis. Jadi saya borong jagung manis yang jagungnya udah dijual sama petani, kebunnya saya borong, saya beli 200.000 gitu kan. Kita bisa bikin itu 10 gram yang ukuran 250 kilo, bisa kepake 2 bulan. Nanti kita lihat di sana ada. Baik. Nah, Untuk pemasaran itu gimana di sini tuh? Bapak bisa sampai jual di mana? saya ke Kalimantan. Yang paling jauh saya ke Orokan Hulu Riau. Riau. Saya perjalanan 1 minggu. Ada di Facebook saya deh itu ya. Saya kemarin lagi 6 bulan yang lalu ya kurang lebih bawa 28 ekor. 28 ekor ke Riau 3 juta untungnya per ekor. Pada basic perhotelan. Terus kalau ke Kalimantan sih diambil di Surabaya. Nah ini terakhir kemarin sore saya ngirim pinaan hampir 200 ekor ke Jombang. Tapi nggak nyampe 200 karena pertama barangnya nggak ada, terus spek yang dimintanya itu di atas rata-rata. Dia sebelum poel 2 paling maksimal poel 2, terus sehat, sapinya kan tinggi 120, tinggi banget maksudnya. Jadi saya baru kemarin terakhir yang ke-6. Sebelum itu saya ke pondok pesantren Yastida Sukabumi 300 ekor. Jadi teknis pemasaran saya itu jangan mementingkan untung dulu. Saya nggak pernah mementingkan untung dulu. Orangnya datang, ayo kita antar. Di mana yang kita tahu belanja. Saya ke Banjarnegara, ke Kampung Kemba. Saya nggak tahu Banjarnegara, saya bilang, ayo kita datang ke sana. Masalah harga, ikut pasaran aja. Pasti continue tiap tahun, Pak Yani, balik lagi. Iya. Akhirnya alhamdulillah, saya bulan ini 1 bulan kemarin ke Gunung Kidul 2 tempat, terus di Mogiri, Banjarnegara, ke Prambanan, semua saya belanja, semua tamu. Nah ini contoh sapi terah. Ini terah Pak Kumpul yang kemarin laku 240 juta itu, bapaknya ini. Ini saya beli umur 3 bulan, 17,5. Ya. Tapi ini udah ada yang minta 21, nggak saya kasih, saya pengen tahu aja mau buat kembang kandang lah. Ya. Beda kan umurnya kan, ya, umur sama. Iya, tapi iya, umur sama. Nah ini bukan terah, ini terah. Kalau ini galak, kalau ini manuk. Manuk banget. Nah kalau ini saya setiap jadi kita itu peternak untuk menghasilkan uang. Kalau kita hanya beternak aja lama dapat duit. Tetap harus trading utama. Kita ternak 5 tapi bisa jual 50 ekor. Ternak cukup 5, saya kambing bur ternak nggak banyak, tapi saya bisa kirim 50 ekor.
Sobat ternak, kali ini kita akan diajak untuk melihat seperti apa kondisi kandang sapi yang ada di peternakan Rawadano ini. Di saat dia makan nggak berebut, cukup diikat seperti ini, udah jadi aman. Nah yang kalau kandang seperti ini, kalau kita bikinnya per meter, 6 meter bisa jadi 6. Kalau ini kandang bebas, paling di sini 2, di sana 2, 4. Kalau di sini bisa 6 dan lebih aman. Pokoknya setiap pagi kandang harus dibersihkan. Salah satu teknis pemasaran saya kasih TV, ada WiFi, ya kan? Ada tempat, ada musola kecil, ada dapur umum karena sering banyak tamu gitu. Nah sini ada dapur umumnya. Di sini pun ada obat-obatan. Obat-obatan komplit dari sini. Kayak obat-obatan ternak, vitamin terutama ya. Udah komplit. Apalagi kita kepakan. Ini kebun jagung. Saya cacah dan ini mesin cacahnya. Saya cacah, saya masukkan ke drum. Ini udah 6 bulan baru dibuka. Jadi saya itu ngarit gak tiap hari, jarang sekali ngarit. Cuma sekali ngarit kita satu mobil, kita bikin sebanyak-banyaknya. Ini kayak drum, ini kayaknya kosong yang masih ada di depan. Udah ini ya nutrisinya bagus. Nggak, asal jangan berjamur aja. Ini biasa campurannya dicampur ini ampas singkong, pelet juga buat tambahannya. Ini orderan saya kemarin belum sampai 10 Desember kemarin tuh. Teknis pemasarannya ya finishnya sih semuanya uang ya kan. Tapi paling tidak kita bagaimana supaya orang itu kembali lagi ke kita. Untung jangan gede-gede. Kalau kita untungnya nggak gede, dia pun nanti dapat untung. Dia balik lagi ke kita. Yang saya budidaya, yang saya kembangbiakan di sini sapi PO karena Kebumen itu udah terkenal PO-nya ya kan. Jadi kita lebih gampang pemasarannya. Kebumen ramai PO ya kita kembangkan ke Sentro Nusantara lah gitu, lewat gampang Facebook, IG, TikTok, semuanya masuk. Ternyata Merak bisa nyebrang, lanjut kita ke sana. Pokoknya ya untuk pemasaran zaman sekarang tuh gampang, nggak mesti door to door, udah tinggal share aja, beli paketan ya kan, udah seluruh dunia masuk. Saya pernah ada orang dengan bahasa Korea telepon nggak ngerti ya, nggak saya ladenin. Sampai ke Korea ini ya Pak? Iya, orang Papua pernah datang ke sini, tapi ya Papuanya keturunan Jawa. Terus ya ada lagi satu lagi orang yang bekerja di tambang masih Papua ngambil dari saya. Saya cuma ngirim ke Surabaya, tapi dari Surabaya dia yang urus sampai ke Sorong kan seperti itu. Tapi saya belum tahu, cuma dia bilang saya ngurus katanya. Kalau kita bisa urus sampai tujuan kita urus, kalau nggak mampu kita sampai ujung pulaunya aja. Contohnya saya kemarin ke Riau. Berbicara mengenai sapi PO, Pak Yani juga menjelaskan bagaimana ciri-ciri sapi PO yang dapat dijual dengan harga mahal. Kayak PO ya, bergelambir, kaki tegap gitu kan, besar kakinya tuh kan, kayak kaki limosin gitu kan, persendiannya gede-gede gitu. Ekornya setengah kaki gitu. Terus kepala bulat gitu, ganteng, terutama gelambir kalau di PO ya. Terus tulang-tulangannya nggak melengkung lurus gitu, walaupun kurus biasanya panjang, long sasis sebutnya kan, itu nanti besarnya panjang, ini besar hasilnya. Makanya kayak tadi itu saya, walaupun harganya agak miring, ya saya ambil, mending ngambil aja di pasar. Kalau sapi hanya sekedar gemuk, asal gemuk nggak istimewa, bagus tapi nggak istimewa gitu, nggak antik lah gitu, nggak ada gregetnya. Oke, ini yang barang saya udah nyampe ke Jombang. Nah anak ini salah satu pecinta sapi, dia dekat sama sapi. Tapi kalau kadang-kadang ngobrol berdua sama sapi. Nyaman sekali bukan? Bahkan putra-putri beliau lebih nyaman bermain di kandang.
Saya ternak sapi cuma 10 sampai 15 ekor, tapi saya 1 bulan bisa jual 100 ekor. Terakhir bulan Desember dapat 20 ekor. Pokoknya bulan ini saya hampir 200 ekoran. Ternak 15 ekor. Bisa jual 200 ekor. Gimana caranya? Pemasaran nomor 1. Masalah barang banyak di pasar, banyak di kawan-kawan. Masalah modal, jangan takut, pemula gak punya modal. Yang mau beli silahkan datang ke rumah. Track ya, caranya sudah datang ke rumah, kita ajak belanja, pasti kan paling tidak dia kan beli 1 mobil, 1 truk 10 ekor. Nah, kita udah tahu tuh spek yang dia minta. Nanti yang keduanya dia udah percaya sama kita. Ingat, kepercayaan harus kita pertahankan. Yang keduanya, sampai nggak punya modal, bilang saya nggak punya modalnya Pak, saya bantu belikan, terserah Bapak mau ngasih jasa ke saya berapa. Pasti dia akan ngasih uang untuk 1 truk. Nah, dengan demikian kalau kita jujur, besok-besoknya akan pesan lagi. Dan yang lain pun seperti itu, seperti saya. Sapi nggak banyak, 15 ekor, sekarang tinggal 11 ekor. Yang pesan bisa sampai 200 ekor 1 bulan. Kali ini 500.000. Manajer lo gaji kalah. Bener, thank you. Saran saya buat pemula ya, peternak tuh satu ya, harus satu sabar. Pakai ilmu Jawa. Apa namanya? Tekun itu seperti apa ya ilmu Jawa itu? Tekun lah ya, karena setiap ternak itu kan beda karakternya. Pokoknya tekun aja, cintai ternakmu, itu aja. Seperti kamu mencintai istri dan anakmu. Bener, saya itu anak di sini betah di kandang rumah, di depan jarang diisi, siang malam di sini, karena di kandang itu memang harus nyaman seperti ini. Pokoknya beternak tuh cintai ternakmu, itu aja. Insya Allah kalau dengan cinta segalanya indah, karena dengan banyak hati-hati. Nah, kali ini ada seseorang yang menawarkan bakalan sapi. Segera kami ke sana untuk melihat keadaan bakalan sapi tersebut. Ini kita lagi ngecek barang terahnya Pak Kumpul. Ya, kalau gambarannya sih ya kelihatannya bagaimana menurut Bapak? Kepalanya doang ya. Kepalanya doang. Kalau yang maksudnya sama yang lain maksudnya Standar lah ya, standar. Saya lagi berburu terah sapi terah gitu ya. Karena sapi terah itu biasanya kan kualitasnya bagus. Kalau harga sih nggak masalah seperti ini. kemarin Itu barang yang bagus. kemarin ini Nah, setelah ini kita akan kembali untuk menyiapkan pakan yang sudah terjadwalkan. Seperti pakai kayu. Di sini kalau pakai besi itu cepat keropos kalau dekat laut gitu. Saya pernah pakai besi nggak sampai setahun udah keropos. Ini udah 2 tahun awet. Nanti kita operasikan. Nah. Jagung manis yang usia 60 hari yang udah dipanen, diambil buahnya, dijual. Pohonnya itu dicacah pakai mesin ini, saya taruh di sini, taruh di drum. Ini sudah 6 bulan nih, kekuatannya 6 bulan. Ini masih bagus hasilnya, nggak busuk.
Nah, yang silasian jagung ini masih ada jagungnya, kadang-kadang karbohidratnya masih tinggi kan, ada protein juga. Ntar dicampur sama hijauan, kita aduk sama comboran. Nanti comborannya, nanti saya bikin comborannya ya. Nah, sementara itu dulu, itu harus steril, harus selalu bersih seperti ini ya. Ini bukan settingan steril. Simba datang ke sini pun kerja saya setiap hari sudah seperti ini. Sebelum kasih pakan kita bersihkan semua, ya kan, kandang bersih. Cuma sapinya di luar dulu. Udah gitu, baru pakan kita masukkan. Nanti kita ambil lagi pas lagi pemberian pakannya. Oke, terima kasih. Ini saya pakainya nih ya, ini apa, NutriKit TK 21% ya, satu sapi satu ini sehari. Ini ampas singkong. Nah, ini kebetulan polarnya lagi habis, hanya pelengkap aja kita polar. Ini besok kita ke toko, pokoknya karena tahun baru masih libur. Ini air tahu, air aseman. Banyak yang bilang jangan pakai, katanya apa, asidosis ya, bisa merusak pertumbuhan organ apa, ruminan gitu kan. Tapi kan kita pakainya itu enggak basi, betul-betul hari ini, hasil hari ini kita berikan untuk sapi, tidak sampai basi, tidak diinapkan. Karena kalau ini udah nginap, asamnya udah beda. Dan juga ada sedikit tambahan garam penetral. Nah, ini premix produk saya bikinan sendiri bersama kawan-kawan di Banten. Ini di sini banyak kandungannya, ada semua, aja vitamin A, B, C, D, E ya. Nah, terus kalori, protein, semua vitamin ada di sini. Nafsu makan juga ada di sini. Nih, satu sapi 1 sendok teh. Ya, lengkap ya. Ini comborannya ya. Kita bagus lagi pakai air apa, tempe, gas tempe, karena di sini nggak ada apa air tempenya, adanya air tahu. Saya pakai air tahu, nggak masalah. Nah, kita aduk-aduk ya. Aduk-aduk. Ini untuk sapi dewasa. Nanti ini sebetulnya ini comboran itu wajib. Nanti kita campur dengan hijauan. Tadi saya baru kasih satu ya. Kita aduk-aduk biar rata. Peternak itu harus berkeringat, Mbak. Peternak itu sehat. Serius, peternak itu hebat, peternak itu sehat. Karena ngasih makan ngasih makan sapi aja sangat berhati-hati, apalagi buat ngurus anak istri. Peternak. Nih saya tambahin lagi hijauannya. Baik, tambahin lagi. Gayung pelet ya, pelet sapi, 1 gayung itu apa, ampas singkong, sama 1 gayung polar atau dedak, 1 sapi ya. Kita aduk-aduk aja biar rata. Ini comborannya. Jadi tetap harus ada tambahan pakan pabrikan karena lebih cepat lah gitu cara penyajiannya. Garam dapur biasa, garam kasar. Garam kasar.
Ini saya. Halo, permisi. Di mana adanya? Kita campurkan aja. Ini kan udah cacahan gajahan hijauan. Ini si hasil. Gak apa-apa, campur aja begini. Oh, bolanya masuk ke dalam. Lebih banyak campurannya, lebih bagus, lebih kental, lebih bagus. Kebanyakan orang kan apa yang memamerkan itu sapi gemuk. Kalau saya enggak, kita beli sapi kurus, kita urus sampai gemuk. Bukannya sapi gemuk kita promokan, tapi bukan hasil sendiri gemuknya gitu. Kita hasil betul-betul sendiri. Ini 25 kilo dibagi 3. Ini 20 liter dibagi 4 lah. Dibagi 4. 20 liter dibagi 4. Tapi satu bak ini 2 sapi. Halo kawan-kawan peternak, ini saya berbagi pengalaman ya. Ini cara pemberian pakan sapi saya. Ini hijauan gajahan dicacah ya, yang tadi udah. Nah ini silase pohon jagung manis limbah ya, yang udah nggak terpakai di warga. Tapi kita tetap keluar biaya buat tenaga, tapi hemat. Nah, yang ini comboran, mana ya? Ini ada comboran ya, yang tadi ya. Comboran apa singkong, polar sama pelet, kita aduk-aduk di sini. Kita coba aja dulu ya sapi. Ini malah yang edit ya. Bagus kan makannya kan. Ini yang kita beli ini bukan sapi gemuk, bukan sapi dari, betul sapi kurus yang harganya murah. Kita proses karena emang saya pecinta proses gitu kan. Jadi saya itu ternak itu tidak ngarit setiap hari Mbak. Paling gini, kita beli hijauan, kita selalu ngambil satu mobil buat 5 hari gitu. Itu hanya pelengkap aja seperti ini. Tapi kita punya pakanan pokoknya yang kontinu itu ya, konsisten itu silase pohon jagung. Walaupun kita lagi nggak bisa ngarit, orang kita nggak bisa ngarit, pohon jagung aja udah dikasih silasenya, tinggal kasih comboran, udah cukup kok. Nah ini bukan karena kita belinya biar gemuk, kita beli tuh betul-betul sapi kurus yang harga murah kita gemukkan dengan pola sendiri gitu ya, yang biaya hemat. Insya Allah sih nggak bakalan rugi, saya percaya. Kalau rugi anak saya udah nggak sekolah kayaknya. Sampai hari ini alhamdulillah masih bertahan. Ada anak pesantren di Banten juga, di Banten 1, di Pondok Pesantren, di sini 3, anak 4, 2 bibit. Makan kan? Oke, satu ya. Kebumen nih kelasnya kelas terah. Nanti saya coba ya sapi limosin dengan pola seperti ini, masuk makan kita ambil sapi limosin ya. Nah kita coba ini sapi limosin ya dengan pola seperti ini.
sapi limosin pun sangat menyukainya. Saya sekarang cuma 10 ekor. Saya bilang kecil, nggak ngarit tiap hari. Biasanya saya 30-35 ekor saya sendiri. Mungkin orang bingung, tapi ya ada beberapa pola, ada ilmunya lah gitu kan. Kita nggak ngarit tiap hari. Itu dia, saya punya lahan 5 petak, semuanya saya tanam hijauan, pakcong, red napir gitu kan, terus gajahan. Kita ngambilnya per satu mobil. Nah, si hijauan itu hanya buat pelengkap aja. Kita punya silase itu. Jadi walaupun saya pergi kemana-mana, saya per 3 hari itu ada waktu kosong gitu. Tetap waktunya. Nah, ini hasilnya mau kok. Kan? Yang silase, yang hijauan. Tapi tetap saya pakai seratnya itu jerami. Nanti ini 10 ekor paling 2 ikut jerami. Hanya buat serat kasarnya aja. Oke. Menyiapkan peningkatan penjaga. Bersumpah dengan kekuatan mesin.